Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Jadi, kita sudah sampai di video part 7, yaitu tentang tata cara melakukan breakout pada Zoom. Nah, ini materi yang cukup penting ya. Jadi, breakout ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kita akan menggunakan fitur breakout pada Zoom, di mana kita akan memecah satu room Zoom menjadi beberapa room atau beberapa room dalam satu link Zoom. Wah, agak susah ngejelasinnya, tapi kita akan praktek saja untuk lebih jelasnya. Oke, di sini kita akan buka link Zoom-nya dulu. Mana tadi nih? Nah, ini kita bikin meeting dulu ya, seperti tadi, schedule a new meeting, misal praktek breakout. Nah, ini hanya bikin link ya, kayak seperti tadi, tidak perlu diikuti, langsung kita save saja, kemudian kita start meetingnya. Oke. Nah, di sini saya akan memasukkan dua dua akun lagi. Jadi kita bisa melakukan simulasi breakout dengan banyak orang ya di sini ya. Di sini kan hanya satu saya doang. Kalau cuma satu orang nggak bisa dilakukan breakout. Nah, kita akan mengundang dulu. Oh ya, untuk mengundang itu bisa langsung ketika room Zoom-nya sudah dibuka ya. Caranya adalah seperti ini. Klik invite. Kemudian kita copy invitation. Nah, begitu caranya. Kalau kita udah terlanjur buka room Zoom, tapi ternyata masih ada orang yang belum masuk room Zoom-nya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ini nih, copy invitation. Kemudian kita kirim ke HP saya. Kita kirim. Ah, kemudian ini kita teruskan juga nih ke nomor saya yang satu lagi karena saya akan uh, memasukkan dua orang lain di Zoom ini, seperti itu. Oke, dah, kita masuk dulu ya ke link Zoom-nya. Nah, ini pentingnya pengkodaan ini nih, EC1 kemudian nama, itu pentingnya di sini nih. Karena nanti kita nge-breakout ngelihat kode ini. Nah, nanti akan saya simulasikan dah kalau misalkan kita tidak pakai kode sama menggunakan kode. Nah, ini udah, kita lanjut saja. Oke, sudah masuk satu. Kemudian saya akan masukkan akun saya yang satu lagi. Nah, ini sudah ada dua orang. Nah, nanti kan ya kalau misalkan kita real pelatihan nih, ini akan banyak nih kalau kita admin satu-satu juga capek kan. Nah, di sini ada menu admit all. Jadi ketika kita mengklik admit all, maka langsung semuanya masuk. Nah, seperti ini. Wah, akunnya sama semua ya. Oke. Nah, ini udah ya, udah seperti ini.
Kemudian kita akan mencoba melakukan breakout nih. Wah, ini namanya Anhar semua ya. Kita rubah dulu deh. Misal di sini Budi. Oke. Nah, ini udah. Nah, ini kan yang pakai format ini ya, format ada kodenya untuk memudahkan breakout, dan ini yang nggak pakai format untuk jadi agak sulit nih kalau misalkan tidak tidak ada kodenya. Nah, cara melakukan breakout adalah di sini akan ada tulisan breakout room. Nah, di sini nanti akan muncul pop up seperti ini. Kita akan diperintahkan untuk memilih jumlah breakoutnya ada berapa nih. Artinya di sini nih, misal kita nanti kan pelatihannya ada 6 angkatan ya, maka kita bikin di sini 6 room seperti itu ya, walaupun ini cuma ada 3 orang di sini ya. Kemudian di sini ada pilih assign automatically. Nah, assign automatically ini artinya adalah pesertanya itu di random. Ketika kita membuka roomnya, pesertanya langsung masuk ke room-room itu secara random, tidak kita atur seperti itu. Nah, karena kita kan bikin room ini harus diatur ya, yang misalnya kan nanti kan kumpul, ada yang materinya tentang pembukuan, ada materinya tentang e-commerce, maka dari itu kita harus pilihnya itu assign manually. Jadi nanti kita bisa memasukkan orang sesuai dengan kelasnya seperti itu. Jadi tidak secara random. Nah, kalau yang ketiga ini, let participant choose room, berarti kita mengizinkan partisipan untuk memilih roomnya sendiri. Nah, ini sebaiknya jangan, karena takutnya nanti mereka salah memilih room. Nah, jadi lebih baik kita pilih yang assign manually, seperti itu. Ketika sudah, kita klik create. Nah, di sini akan tampil seperti ini nih, ada nama roomnya, kemudian ini bisa kita rename juga ya, misal room 1 kita rename jadi angkatan 1. Kemudian yang ini kita rename jadi angkatan 2. Nah, ini kita rename jadi misalnya angkatan 3 dan seterusnya lah ya. Nah, cara memasukkan pesertanya seperti apa? Jadi di sini ada tombol assign. Nah, misal si angkatan 1 ini kita akan memasukkan orang yang namanya Anhar Hawari. Nah, karena kita sudah mencantumkan ya, ada di sini EC1. Nah, berarti kan udah enak nih karena ada kode EC1. Oh, berarti dia room di angkatan 1 gitu. Nah, yang repot adalah ketika ini. Nah, ini kan gak ada namanya nih. Kita bingung nih, si orang ini ada di room berapa nih? Seperti itu. Nah, maka dari itu di awal video tadi sudah saya jelaskan bahwa panitia sebelum pelatihan online dimulai dimohon untuk menginformasikan untuk mengubah format namanya nih ketika peserta masuk ke room Zoom, agar tidak istilahnya si yang nge-breakout ini tidak bingung si orang ini ada di kelas atau di ruangan mana seperti itu. Nah, tapi ya memang pasti nanti ada saja ya kendala seperti itu. Misal ada orang yang nggak tahu cara mengganti namanya. Oleh karena itu, kita yang nantinya akan mengganti namanya. Semisal ini nih, kejadian kayak gini. Waduh, saya bingung nih. Ya udah, nanti orang ini kita diamin aja nggak apa-apa. Kemudian nanti dia itu akan ada di room utama. Jadi dia tidak masuk ke kelas-kelas ini seperti itu. Nah, misal misal kita simulasikan kita sudah selesai ya membagi kelasnya nih ya. Jika kelasnya sudah selesai, kemudian kita klik open all room. Seperti itu. Nah, nantinya di HP peserta itu akan muncul notif juga tuh apakah dia ingin masuk ke room atau tidak seperti itu. Nah, misal jadi tampilannya itu seperti ini nih. Misal saya buka. Nah, seperti ini. Jadi begitu kita klik open all room, di orang yang roomnya sudah kita assign atau kita masukkan ke roomnya nih, misal di angkatan 1 kita masukkan si EC1
Anar Hawari. Nah, maka di HP-nya si EC1 Anar Hawari ini akan muncul seperti ini, join breakout room. Nah, ini akan ditawarkan nih, Anar Hawari is inviting you to join angkatan 1. Nah, kemudian jika pesertanya mengklik atau si EC1 Anar Hawari ini mengklik join, maka dia akan masuk room angkatan satunya dan dia akan meninggalkan room utama yang ini nih. Nah, dia kan sudah masuk, kemudian dia hilang dari roomnya seperti itu. Nah, kemudian ini gimana nih si apa namanya, orang ini kan ada nih, si Budi ini karena dia tidak, oh ini namanya ini sih ya, gambarnya sama sih ya. Yaudah, yang Anar Hawari saya hidupin kameranya. Nah, ini kan si Budi ini dia kan tidak masuk room apa-apa karena kita bingung juga. Nah, oleh karena itu kalau terjadi seperti ini, maka misal urutan acaranya itu kan kita pembukaan dulu nih, 120 orang kita masukin ke dalam ruang utama ini. Kemudian ketika kepala balai kita setelah melakukan pembukaan, maka kan kita memasukkan orang-orang ini nih ke dalam room. Nah, tapi kan pasti ada sisa nih orang yang seperti ini, misal namanya tidak tercantum kode angkatannya. Nah, maka dari itu setelah pembukaan ditutup, kita minta waktu dulu 30 menit untuk memasukkan orang-orang yang belum masuk room karena kita juga bingung seperti itu. Nah, oleh karena itu setelah itu kita langsung chat atau langsung bicara saja kepada orangnya. Misal nanti orangnya itu kan namanya Bapak Budi misalnya. Bapak Budi, misalnya dia pakai baju merah, Bapak Budi yang pakai baju merah, Bapak ada di ruangan mana? Oh, saya di ruangan ini, ruangan angkatan 2. Oh, nah setelah itu kita udah tahu, maka kita rename dia biar nanti kita tidak bingung lagi. Oh, ternyata Bapak Budi itu dia di ruangan, misal dia di EC atau di BK deh, pembukuan angkatan, misal pembukuan angkatan 3. Nanti kita akan masukkan dia di angkatan 3 Budi. Nah, terus boleh juga ditanya nama BUMDesnya apa, Pak? Oh, Mekarjaya namanya. Oke, Mekarjaya. Nah, kemudian kita klik oke. Nih, satu masalah sudah selesai. Kemudian kita langsung masukin aja nih si Budi yang dari BUMDes Mekarjaya ini. Caranya gimana? Nah, ini kan dia masuk ke unsigned, berarti dia ada di istilahnya di aula ya. Aula itu berarti dia nggak masuk ke room mana-mana pun. Dia bersama si admin breakoutnya nih ada di aula. Nah, kemudian si unsigned ini yang sudah kita rubah namanya BK3 Budi misalnya ini, kita assign tuh. Kemudian kita masukkan ke angkatan 3 seperti itu. Nah, nanti di HP-nya akan muncul seperti tadi. Nah, kemudian ketika dia klik join, maka dia akan keluar dari aula utama. Ini aula utama ya. Ketika klik join, nah dia akan hilang dari aula ini. Kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, ini kalau udah hijau gini berarti dia sudah masuk ke uh, ruangan angkatan 3 seperti itu. Nah, kemudian hebatnya sebagai host itu kita bisa main-main ke room-room lainnya. Misal tadi saya mau ngecek si ini Budi udah masuk belum nih ke room 3. Oke. Nah, caranya adalah kita buka dulu nih angkatan 3, kemudian kita klik ini join. Nah, ketika kita klik join angkatan 3, kita pilih yes. Nah, di sini kita sudah join bersama Budi. Nah, ini kan kalau kita lihat partisipannya tuh, udah ada saya sebagai host dan ada yang satu lagi sebagai Budi, seperti itu. Nah, kemudian jika si admin ini udah selesai ngecek, oh si Budi udah masuk ruangan ini nih, berarti udah aman. Dia juga bisa balik lagi ke aula untuk misalkan ada orang yang nyasar atau ada orang yang ke close dan dia baru masuk ke Zoom. Nah, itu dia belum ada ruangannya kan. Oleh karena itu jangan lama-lama nih host main ke sini. Kita harus balik lagi ke ruangan utama. Dengan caranya adalah dengan klik ini nih, leave breakout room. Nah, si admin akan sampai di aula lagi seperti itu. Nah,
Kemudian yang perlu dihati-hati adalah ketika kita klik tombol end meeting for all. Jadi aman ya, biarkan saja nanti kan di setiap room itu ada panitia ya. Saya masukin misal saya sebagai host nih di ruang panitia di room panitia itu akan saya masukkan satu co-host, dan itu dia harus menginfokan ketika pelatihan udah selesai belum di room angkatan 1. Oh, udah selesai. Oke, saya centang. Kemudian di angkatan 2 udah centang. Nah, ketika semuanya udah centang, baru kita boleh mengklik tombol end meeting for all gitu. Karena ditakutkan misal kita langsung main ketik end meeting for all aja padahal roomnya masih berjalan. Nah, itu bahaya karena materi belum selesai tapi kita udah klik end meeting for all. Nah, jadi amannya kita koordinasi dulu kepada masing-masing panitia yang ada di room-room ini, yang ada di room ini. Nanti di sini ada panitianya. Nah, dia yang harus si host ini hubungi. Misal, bro di angkatan 1 udah selesai belum nih meetingnya? Oh udah, ya udah kosong roomnya, udah pada live ya, ya udah. Kita apa namanya kita centang lah istilahnya angkatan 1 udah selesai nih, tapi kita jangan dulu ketik end meeting for all. Nah, terus nanti yang kedua nih, Mbak di angkatan 2 udah selesai belum pelatihannya? Oh belum, masih ada. Oh ya udah, jangan kita centang dulu. Terus di angkatan 3 bro udah selesai belum? Oh di angkatan 3 udah selesai. Oke. Nah, sampai semua ininya udah selesai, semua angkatan roomnya ini nih, room room breakout udah selesai semua pelatihannya, barulah kita boleh melakukan end meeting for all seperti itu. Nah, tapi jadi tenang aja sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti kemungkinan yang akan breakout room adalah saya, karena breakout room ini kemungkinan hanya satu orang nih yang bisa melakukan breakout. Saya juga belum nyoba apakah co-host bisa melakukan breakout room juga atau tidak untuk membantu host. Tapi nanti sekiranya misal saya nggak bisa nih menghandle ini, lagi ada apa gitu, misalnya ada lagi kegiatan. Nah, mohon juga nih bantuan teman-temannya untuk memahami ini, karena misalnya darurat nanti saya lagi nggak ada, lagi keluar misalnya, nah ini tugasnya jadi pindah nih ke teman-teman sekalian, teman-teman panitia yang melakukan breakout room ini, seperti itu. Nah, jadi misal pelatihannya udah selesai, semua udah centang, barulah kita boleh klik end, kemudian end meeting for all. Dan otomatis room-room lain juga sudah ditutup seperti itu. Maka itulah pentingnya koordinasi, harus dikoordinasi dulu bahwa meetingnya udah selesai belum. Ketika udah, baru kita boleh mengklik end meeting for all, seperti itu. Nah, kira-kira materinya untuk part berapa nih? Part 7 ini sudah selesai. Jadi kalau ada yang masih belum paham, silakan nanti bisa tanya ke saya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, seperti itu. Nah, kira-kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.